Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kepatuhan umum perpajakan dengan judul Analisis Kepatuhan Pajak PT Bank Negara Indonesia Tbk. Nah, kami akan menganalisis kepatuhan tersebut dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadita Dwi Damayanti bersama rekan-rekan saya, Dinda Maulidia, Davina Hana, Nurul, Siti Anissa, dan juga Nanda Anisha. Nah, teman-teman, sebagai latar belakang, Bank BNI didirikan pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 5 Juli, sebagai bank pertama milik pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Sebagai BUMN, BNI memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional melalui layanan perbankan yang komprehensif, meliputi perbankan komersial, retail, korporasi, dan juga digital. Nah, visi dari Bank BNI adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja berkelanjutan, sementara misinya adalah menyediakan solusi keuangan yang inovatif untuk masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BNI juga dikenal atas tata kelola perusahaan yang baik dan tercatat sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Lalu, apakah Bank BNI patuh terhadap pajak? Dan bagaimana dampak yang diberikan Bank BNI terkait pajak, seperti dalam hal penerimaan negara, kondisi keuangan perusahaan, dan reputasi perusahaan? Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Nah, apakah Bank BNI sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Ya, sudah ya teman-teman, karena di sini terdaftar informasi mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, informasi ini bisa kalian dapatkan dari website Bursa Efek Indonesia ya. Nah, selanjutnya, mengenai apakah perusahaan menyampaikan SPT dengan tepat waktu akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada kewajiban menyampaikan SPT. BNI ini berperan sebagai wajib pajak dan pemotong atau pemungut sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Nah, kontribusi terbesar BNI ini sebagai wajib pajak adalah memenuhi PPh badan. Lalu BNI ini juga selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakan dan menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan maupun bulanan serta dokumen lain kepada regulator. Nah, kalian bisa lihat di sini ada data 2021. Nah, 2021 itu naik sekitar 9,92% dari 2020. Bisa dilihat nominalnya dia 2021 itu total nominalnya ada 6 miliar 950 juta dibandingkan yang 2020 6 miliar 323 juta. Lalu yang selanjutnya 2022 ini naik sekitar 9,9% dari 2021, yaitu yang nominalnya 9 miliar 225 juta dibandingkan yang 2021 6 miliar 950 juta. Dan yang terakhir di sini ada yang ada 2023. 2023 ini naik sekitar 32,7% dari 2022, yaitu yang nominalnya 10 miliar 61 juta. Dibandingkan yang 2022 itu 9 miliar 225 juta. Dalam periode tahun 2021 hingga 2022 tidak terlihat adanya keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa BNI telah melunasi seluruh tunggakannya sesuai dengan jatuh tempo yang berlaku. Meskipun perusahaan masih dalam proses upaya pengajuan hukum terkait beberapa ketetapan pajak. Dengan demikian, BNI telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya akan menjelaskan apakah Bank BNI pernah mendapatkan sanksi atas keterlambatan membayar pajak. Dari tiga gambar di atas, kita dapat melihat bahwa tulisannya nihil semua. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa Bank BNI tidak pernah terlambat dalam membayar pajak, karena Bank BNI tidak ingin reputasinya turun di masyarakat. Maka dari itu BNI selalu membayar kewajibannya, yaitu wajib pajak, selalu tepat waktu. Baik, berikut adalah slide pada sengketa pada Bank BNI. Perkara pajak yang melibatkan BNI melawan Direktorat Jenderal Pajak terkait surat ketetapan pajak kurang bayar atau
SKPKB untuk pajak penghasilan badan tahun 2015, khususnya terkait koreksi tarif pajak dan pendapatan bunga NPL atau non-performing loan, serta pembebanan piutang yang tidak dapat ditagih. Lalu ada statusnya, yaitu perkara masih dalam proses pemeriksaan banding di pengadilan pajak, dan resiko pembayaran kekurangan pajak untuk PPh badan tahun 2015 sesuai keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Upaya manajemen BNI telah melakukan berbagai upaya terkait kepatuhan pajak dan sedang menunggu hasil keputusan pengadilan. Tidak ada sanksi yang dikenakan otoritas. Lalu nilai material sebesar 1.212.516.578.432 rupiah. Selanjutnya ada penghargaan perpajakan. Nah, karena BNI ini selalu tepat waktu dalam hal pembayaran atas kewajiban perpajakan dan menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan atau bulanan, serta dokumen kewajiban lain kepada regulator. Jadi, BNI ini diberikan penghargaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini dia diberikan penghargaan pada tanggal 27 November 2023, yaitu penghargaan atas peran aktif dalam membangun pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi hasil analisis PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, dampak penerimaan negara. BNI berperan aktif sebagai wajib pajak dan pemungut pajak. Kontribusi pajak BNI mencakup PPh badan, PPN, dan pajak lainnya. Kontribusi ini memberikan sumbangan signifikan kepada penerimaan negara dan pembayaran pajak yang tepat waktu, memastikan aliran pendapatan ke kas negara tidak terganggu. Dampak terhadap penerimaan negara dari segi kepatuhan BNI dalam pembayaran pajak sangat positif. Meskipun terdapat sengketa pajak, BNI telah menjalankan kewajibannya dengan baik, memastikan penerimaan negara tetap optimal. Yang kedua, ada dampak kondisi keuangan perusahaan. Terkait perkara pajak, BNI menghadapi risiko terkait koreksi tarif PPh badan pada tahun pajak 2015. Meskipun demikian, hingga saat ini BNI telah menyelesaikan semua kewajiban pajaknya yang jatuh tempo, dan tidak ada denda atau sanksi keterlambatan. Ini menunjukkan manajemen arus kas yang baik. Sengketa pajak dapat memberikan tekanan pada kondisi keuangan perusahaan, terutama jika nilai perkara yang signifikan tersebut harus dibayarkan. Namun, langkah proaktif perusahaan dalam pembayaran pajak tepat waktu membantu meminimalkan dampak negatif langsung terhadap arus kas. Nah, yang ketiga, ada dampak reputasi perusahaan. BNI telah menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut good corporate governance. Tidak adanya sanksi atau catatan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak mencerminkan kredibilitas dan reputasi BNI sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. BNI menunjukkan transparansi dalam melaporkan kasus sengketa pajak dalam laporan tahunan mereka yang memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang jujur dan patuh terhadap regulasi. Reputasi BNI tetap kuat meskipun adanya sengketa pajak, kepatuhan terhadap kewajiban pajak, transparansi laporan, dan langkah proaktif dalam menyelesaikan sengketa memastikan bahwa reputasi perusahaan tidak terpengaruh secara signifikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis PT Bank Negara Indonesia Perseroan. BNI telah menunjukkan kepatuhan tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Bank BNI juga telah melunasi semua tunggakan sesuai dengan ketentuan, meskipun ada proses hukum yang sedang berjalan. Ini menegaskan komitmen mereka terhadap kewajiban pajak. Tercatat selama periode tahun 2021 hingga 2023 tidak ada sanksi keterlambatan yang diberikan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk Bank Negara Indonesia. Ini menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Pada tahun 2023, Bank BNI terlibat sengketa pajak terkait koreksi PPh badan. Akan tetapi, hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap finansial dan tidak ada sanksi yang dikenakan sejauh ini. Baik, itulah kesimpulan dari hasil analisis PT Bank Negara Indonesia Perseroan.